Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita pada siang hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat di slide yang telah Ibu sediakan. Apakah kalian tahu mengapa darah kita dapat mengalir ke seluruh tubuh? Jadi, darah kita dapat mengalir ke seluruh tubuh karena kita memiliki jantung dan pembuluh darah. Yang mana jantung itu berfungsi untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darah itu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi, jantung dan pembuluh darah itu merupakan alat-alat peredaran darah, yang mana dengan adanya alat-alat peredaran darah, maka darah akan dapat dialirkan ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, dari hal itu kan anak-anak sudah tahu. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai alat-alat peredaran darah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi jantung dan pembuluh darah. Siswa mampu menyebutkan bagian-bagian jantung. Siswa mampu memahami fungsi serambi atau yang disebut dengan atrium dan bilik atau yang disebut dengan ventrikel. Dan yang keempat, siswa mampu membedakan tekanan sistol dan tekanan diastol. Siswa mampu menjelaskan macam-macam pembuluh darah. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan perbedaan pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 6 poin tersebut. Dan juga di sini ada KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan ya anak-anak, bahwa alat-alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jadi kita membahas tentang jantung terlebih dahulu ya anak-anak. Apa sih jantung itu? Jantung itu merupakan mesin dari organ peredaran darah. Jantung adalah organ yang berongga yang memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Jadi jantung ini menempel pada rongga dada di bagian tengah dada di atas diafragma. Jantung memasok darah sebanyak 4,7 liter per menit. Jadi jantung juga berdenyut sebanyak 60 sampai 100 kali per menit pada saat kita sedang istirahat. Sedangkan saat kita melakukan aktivitas, maka denyut jantung bisa mencapai 200 kali per menit. Jadi pada intinya saat kita beristirahat dan melakukan aktivitas itu denyut jantungnya lebih rendah pada saat kita sedang istirahat. Seperti yang sempat Ibu bahas tadi pada awal pembelajaran, bahwa fungsi dari jantung ini sebagai alat pemompa darah, yang mana jantung ini memompa darah keluar dari jantung. Kita lanjut ke bagian-bagian jantung. Jadi jantung ini terdiri dari 3 lapisan. Dinding jantung terdiri atas 3 lapis yang terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang mana epikardium ini merupakan lapisan terluar yang tersusun atas lapisan sel mesotelium.
Nah, jantung dikelilingi oleh katup pelindung yang disebut dengan perikardium sebagai lapisan pelindung jantung. Nah, terdapat juga dua lapisan perikardium, yakni perikardium parietalis dan perikardium visceralis. Yang mana perikardium parietalis itu melekat pada dada dan paru-paru. Sedangkan perikardium visceralis atau epikardium itu melekat pada permukaan jantung itu sendiri. Di antara perikardium parietalis dan perikardium visceralis itu terdapat rongga perikardium. Sehingga dengan adanya cairan pelumas tersebut itu akan mencegah pergesekan jantung yang mengakibatkan jantung mengalami iritasi. Kemudian lapisan kedua yaitu miokardium atau yang disebut dengan lapisan tengah. Nah, lapisan miokardium inilah yang dapat berkontraksi untuk memompa darah. Yang ketiga ada lapisan endokardium. Ya, dapat kita ketahui bahwa endo itu dalam, jadi disebut dengan lapisan dalam, yang mana endokardium ini merupakan lapisan endotelium. Setelah ke lapisan jantung, kita beralih ke ruang jantung, yang mana jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium atau disebut dengan serambi, itu letaknya di bagian atas jantung. Sementara ventrikel atau disebut dengan bilik itu letaknya di bagian bawah jantung. Jadi atrium maupun ventrikel itu terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri. Jadi 4 ruang jantung itu terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu dipisahkan oleh septum interventrikuler. Sementara atrium kanan dan ventrikel kanan dihubungkan oleh katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini tadi terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, di dalam katup tricuspidalis ini terdapat 3 daun katup atau memiliki 3 daun katup. Apabila tekanan darah pada atrium kanan lebih besar dari atrium kiri, maka daun katup tricuspidalis akan terbuka dan kemudian menyebabkan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Jika tekanan darah pada ventrikel kanan lebih besar daripada atrium kanan, maka daun katup tricuspidalis akan tertutup, sehingga mencegah aliran balik dan darah dari ventrikel kanan tidak kembali lagi ke atrium kanan. Sementara antara atrium kiri dan ventrikel kiri itu dihubungkan oleh katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis ini mencegah aliran balik, sehingga darah dari ventrikel kiri tidak balik atau tidak kembali lagi ke atrium kiri. Kita lanjut ke cara kerja jantung. Jadi anak-anak biasanya saat mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter itu terdapat 80/120 mm Hg atau air raksa. Jadi apa sih 80 sama 120 itu? Jadi 80 itu merupakan tekanan diastol. Tekanan diastol ini tekanan darah pada saat bilik jantung relaksasi. Sehingga dari hal ini maka menyebabkan bilik atau ventrikel itu akan mengembang. Sedangkan 120 itu merupakan tekanan sistol. Yang mana tekanan sistol ini tekanan darah pada saat bilik jantung
berkontraksi sehingga menyebabkan bilik jantung itu mengempis. Sekarang coba anak-anak perhatikan ilustrasi cara kerja jantung ini. Jadi pada saat terjadi tekanan diastol itu akan mengakibatkan bilik itu mengembang karena bilik jantung itu mengalami relaksasi. Sedangkan pada saat sistol itu bilik jantung akan mengalami kontraksi sehingga menyebabkan bilik akan mengempis. Kita beralih ke alat peredaran darah selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Apa sih pembuluh darah itu? Jadi, pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh darah ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan oleh tubuh. Macam atau tipe-tipe pembuluh darah ini terdapat 3, yakni arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama yaitu arteri atau pembuluh nadi. Jadi, pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung. Nah, ini membawa darah keluar dari jantung. Yang mana pembuluh darah arteri ini membawa darah segar yang berisi oksigen, kecuali arteri pulmoner yang membawa darah kotor yang kemudian memerlukan oksigenisasi. Yang kedua ada vena atau yang disebut dengan pembuluh balik, yakni pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Yang mana pembuluh darah vena ini selalu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmoner yang membawa darah kaya akan oksigen. Dan tipe yang terakhir ada pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteriol dengan venul. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat kecil atau yang paling kecil daripada pembuluh darah lainnya. Kapiler ini membentuk jalinan pembuluh darah dan bercabang-cabang di dalam sebagian besar jaringan tubuh. Setelah membahas macam-macam pembuluh darah, maka kita sekarang akan membahas tentang perbedaan pembuluh darah tersebut antara pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Kita lihat perbedaannya dari segi fungsinya, yang mana arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi dapat dikatakan bahwa arteri ini membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan vena membawa darah yang miskin oksigen untuk kembali ke jantung. Jadi pembuluh vena ini dikatakan sebagai pembuluh balik karena dia membawa darah untuk menuju ke jantung. Dan kemudian ada pembuluh darah kapiler yang memiliki peran penting dalam pertukaran oksigen dan juga nutrien. Sedangkan perbedaan dari segi dinding pembuluh darah, yang mana arteri memiliki ketebalan dinding yang tebal dan lebih elastis daripada pembuluh darah vena, yang mana vena ini memiliki dinding yang kurang elastis dan tipis. Kemudian dinding pada pembuluh darah kapiler ini juga memiliki dinding yang tipis. Untuk aliran arteri ini meninggalkan jantung, sedangkan arah aliran pembuluh darah vena ini menuju ke jantung. Sementara pembuluh darah kapiler itu berawal dari arteriol dan berakhir pada venula. Sedangkan apabila dilihat dari segi tekanan, arteri ini memiliki tekanan yang kuat, dan apabila terpotong atau terluka, maka darah itu akan memancar. Kemudian tekanan pada pembuluh vena ini lemah
Dan apabila terpotong atau terluka, maka darah hanya akan menetes. Sementara untuk tekanan pada pembuluh darah kapiler, itu peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah. Untuk perbedaan darah yang ada di dalam arteri itu banyak mengandung oksigen kecuali di paru-paru, yakni arteri pulmoner yang membawa darah kaya akan CO2 atau darah kotor. Dan darah di dalam pembuluh vena itu banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmoner yang ada di paru-paru. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu darahnya banyak mengandung oksigen. Untuk letak pembuluh darah arteri itu letaknya jauh di permukaan tubuh atau lebih dalam. Sedangkan vena itu letaknya dekat dengan permukaan tubuh. Dan kapiler itu letaknya berada di antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Dan pada pembuluh darah arteri ini hanya terdapat atau hanya mempunyai satu klep pada pangkal nadi. Sedangkan vena itu mempunyai banyak klep di sepanjang pembuluh. Sementara pembuluh darah kapiler ini tidak memiliki klep atau katup. Alhamdulillah, materi untuk pertemuan kali ini sudah tersampaikan semuanya. Apabila anak-anak masih ada yang belum mengerti atau perlu ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar atau juga bisa chat ibu lewat WA atau diskusi di grup Telegram yang sudah disediakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang proses peredaran darah. Jadi anak-anak jangan lupa perbanyak membaca referensi tentang proses peredaran darah untuk pertemuan selanjutnya ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita diberi manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak atas segala perhatiannya. Apabila ibu ada salah kata atau perbuatan, ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.